Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Isna Apriani STMSC selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Uli Kadaria STMT selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Yulisa Fitrianingsi STMT selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Herda Desmayani SSI MSI selaku dosen penguji. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Efisiensi Ampas Kopi sebagai Karbon Aktif untuk Mengabsorpsi Limbah Cair Sablon. Kita tahu bahwa industri sablon merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Pontianak. Dari industri sablon sendiri menghasilkan limbah cair yang apabila dibuang langsung ke badan lingkungan dapat menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran tanah. Salah satu metode alternatif yang dapat membantu mencegah pencemaran tersebut adalah absorpsi dengan karbon aktif. Pada penelitian kali ini, saya akan menggunakan absorpsi karbon aktif dari ampas kopi sisa penggunaan rumah tangga. Menurut penelitian Huda tahun 2015, ampas kopi dapat mengabsorpsi nilai besi yang merupakan logam pada air sumur dari konsentrasi awal 13,652 ppm menjadi 0,60 ppm dengan efisiensi penurunan 99,56%. Menurut penelitian Imawati 2015, ampas kopi mampu menurunkan timbal dengan efisiensi penurunan 98,50% dari konsentrasi awal 50 ppm menjadi 0,75 ppm. Menurut penelitian Hashim 2017, masa optimal karbon aktif untuk mengabsorpsi limbah pelumas adalah 20 gram dengan persentase penyerapan logam Fe sebesar 8,871%. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana efisiensi ampas kopi sebagai adsorben karbon aktif pada limbah cair sablon. Yang kedua, berapa waktu optimal pengadukan ampas kopi dengan massa 20 gram dan variasi waktu detensi 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Yang ketiga, bagaimana model kinetika absorpsi yang digunakan Freundlich, Langmuir, dan BET. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menghitung efisiensi ampas kopi sebagai adsorben karbon aktif pada limbah cair sablon. Yang kedua, untuk mengetahui waktu optimal karbon aktif ampas kopi sebagai adsorben limbah sablon menggunakan variasi waktu detensi. Yang ketiga, untuk menentukan kinetika absorpsi Freundlich, Langmuir, dan BET untuk menghitung perubahan konsentrasi zat yang terabsorpsi. Batasan penelitian. Adapun batasan penelitian saya adalah yang pertama, ampas kopi yang digunakan sebagai karbon aktif adalah ampas kopi penggunaan rumah tangga. Yang kedua, limbah sablon yang digunakan adalah limbah yang berasal dari sablon sketsa warna di Ampera. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi teknologi pengolahan limbah cair sablon dengan memanfaatkan sisa ampas kopi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, ampas kopi merupakan karbon aktif dari ampas kopi ini dapat menurunkan parameter besi di air sumur hingga mencapai 0,060 ppm dari kandungan besi awal 13,652 ppm dengan efisiensi penurunan 99,56%. Karbon aktif. Karbon aktif juga dapat didefinisikan sebagai senyawa karbon amorf yang memiliki porositas serta luas area yang tinggi, antara 500 sampai 2000 meter persegi per gram. Karbonisasi. Pada saat karbonisasi, luas permukaan telah terbuka, tetapi penyerapan tersebut masih relatif rendah. Hal ini diakibatkan oleh adanya residu tar yang menutupi pori. Pada aktivasi kimia,
akan larut saat dilakukan perendaman. Aktivasi. Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori. Kromium heksavalen. Kromium heksavalen atau Cr6 merupakan logam berat di mana dalam konsentrasi yang kecil dapat menghasilkan tingkat keracunan yang tinggi pada makhluk hidup. Warna. Zat warna merupakan suatu zat basa yang umumnya digunakan untuk mewarnai kertas, pewarna rambut, zat warna kain katun, wool, dan lain-lain. pH atau derajat keasaman. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Absorpsi fisika. Absorpsi fisika didasarkan pada gaya van der Waals dan dapat terjadi pada permukaan yang polar dan non-polar. Absorpsi juga mungkin terjadi dengan mekanisme pertukaran ion. Isoterm absorpsi Langmuir merupakan absorpsi maksimum yang terjadi saat terbentuk lapisan tunggal atau monolayer yang menyeluruh. Isoterm absorpsi Freundlich menggambarkan di mana absorpsi terjadi pada beberapa lapis atau multilayer dan ikatannya tidak kuat. Isoterm BET mempunyai asumsi yang sama seperti teori Langmuir, yaitu permukaan homogen dan tidak ada interaksi antar molekul teradsorpsi. Industri sablon. Industri sablon adalah industri terapan yang bersifat praktis atau kegiatan cetak-mencetak grafis menggunakan kain kasa atau screen. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah kebutuhan oksigen biologis yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk memecah bahan organik secara aerobik. COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang tergantung dalam air. Berikut merupakan peta lokasi pengambilan sampel yang berada di Jalan Ampera, tepatnya di Komplek Graha Ampera nomor A6. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian pada bulan Juni hingga Juli 2020 di workshop teknik lingkungan. Lokasi pengujian sampel, parameter BOD, COD, logam kromium heksavalen, pH dan warna dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri atau Baristan Pontianak. Bahan-bahan penelitian. Yang pertama ada ampas kopi 696 gram sampel kering, kemudian limbah air sablon atau konveksi 20 liter, larutan yodium 0,1 N, larutan HCl 0,1 M, indikator amilum 1%, natrium tiosulfat 0,1 N, air destilat 500 ml. Alat-alat penelitian. Yang pertama ada ember ukuran 34 cm x 27 cm, kemudian oven, 3 buah gelas kimia 1000 ml, batang pengaduk, corong, aluminium foil, vakum, jeriken 5 liter 4 buah, tanur, neraca analitis, buret, pH meter, cawan porselin, kertas saring Wetman 42, magnetic stirrer, Erlenmeyer, dan ayakan 100 mes. Pengambilan sampel dilakukan secara graph sampling dengan mengikuti standar SNI tahun 2008 tentang metode pengambilan contoh air limbah. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal sampel dengan kadar BOD, COD, logam kromium heksavalen, warna dan pH sebelum dan sesudah perlakuan dengan adsorben ampas kopi. Berikut merupakan prosedur kerja preparasi dan aktivasi ampas kopi secara kimia dan fisika. Yang pertama, ampas kopi dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering, dikarbonisasi menggunakan tanur dengan pembakaran suhu 400 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian, karbon aktif yang telah dibakar akan didinginkan dengan suhu ruang hingga dingin. Setelah itu,
diaktifasi dengan larutan HCl dan didiamkan selama 48